warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu kembali dalam pelajaran tematik kelas 5, tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Teman-teman siapkan buku temanya beserta alat tulisnya ya. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama pada buku ini adalah teman-teman diminta untuk membaca teks dengan judul Pentingnya Makanan Sehat. Setelah teman-teman baca, teman-teman bisa menggarisbawahi informasi penting yang kalian temukan. Selanjutnya, untuk hidup sehat, bukan hanya makanan sehat dan olahraga yang dibutuhkan. Lingkungan yang sehat pun dibutuhkan. Bayangkan jika lingkungan tempat kita tinggal kotor dan menjadi sarang nyamuk. Pastilah kita pun akan merugi. Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dan semuanya dapat diperoleh dengan cara yang cukup sederhana, yaitu menjaga kesehatan lingkungan. Pemerintah kemudian menggunakan media elektronik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama dari bahaya demam berdarah. Berikut adalah sebuah naskah iklan tentang pencegahan demam berdarah. Mintalah beberapa temanmu untuk memperagakannya di depan kelas. Mari kita peragakan naskah iklan elektronik di bawah ini. Pak RT, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenankan saya menyampaikan maksud pertemuan kita kali ini. Tepat pada hari Sabtu nanti, saya mengharapkan bantuan Bapak dan Ibu untuk secara serentak melakukan 3M+ di lingkungan rumah masing-masing. Ibu, apa Pak 3M+ itu? Mengapa kita harus melakukannya? Para ibu-ibu kemudian berbisik-bisik dan suasananya menjadi agak riuh. Pak RT, akhir-akhir ini di lingkungan sekitar kita sedang banyak warga yang terkena demam berdarah, Bu. Bulan lalu saja, saya mencatat ada 3 orang yang terkena. Penyebabnya adalah nyamuk, dan nyamuk itu menyukai tempat yang kotor. Oleh karenanya, diperlukan langkah 3M+ untuk mengatasinya. Langkah 3M tentunya adalah menguras, menutup, dan mengubur potensi sarang nyamuk. Ditambahkan plus karena diperlukan upaya dari kita secara pribadi untuk mengatasi seperti memakai lotion anti nyamuk, kelambu di tempat tidur, menggunakan obat penyemprot nyamuk, baik yang alami ataupun yang buatan, dan lain-lain. Ibu, oh begitu Pak RT, kami siap Pak. Bapak, baik Pak, akan segera kami laksanakan. Para ibu membantu dengan cara menyediakan makanan ringan saja ya. Semua orang tertawa. Setelah memperagakan iklan elektronik di atas, tentunya teman-teman tahu dong kata kunci yang ada di iklan tersebut? Iya betul, kata kuncinya adalah langkah 3M+. Yang pertama, yang kedua demam berdarah, dan yang ketiga adalah nyamuk. Bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Siang hari itu, Lani dan Udin berbincang-bincang mengenai tugas membuat iklan layanan masyarakat tentang upaya menjaga kesehatan. Mereka pun teringat dengan pembelajaran tentang gangguan pada organ pencernaan. Mari kita simak percakapan Udin dan Lani. Lani, tahukah kamu gangguan organ pencernaan yang sering dialami oleh anak? Oh, saya tahu, Din. Itu tuh jika anak-anak bahkan bayi sekalipun sulit sekali buang air besar. Apa yang menyebabkannya ya? Demikian percakapan antara Lani dan Udin. Sistem pencernaan merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar berfungsi secara maksimal karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Selanjutnya, kita akan mempelajari penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Mari kita pelajari chart berikut ini. Beberapa penyebab gangguan sistem pencernaan adalah: yang pertama, makan tidak teratur. Yang kedua, makanan mengandung kuman. Ketiga, menunda BAB. Keempat, kurang serat dan vitamin C. Dan yang kelima, makanan mengandung gula. Berikutnya ada beberapa penyebab gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh beberapa penyebab di atas. Kita sudah membahas mengenai beberapa gangguan.
Coba kita mengulas kembali mengenai beberapa gangguan sistem pencernaan tersebut. Kita ulas mengenai definisi, gejala, cara pencegahan, dan penyembuhannya. Yang pertama adalah MAH. MAH merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Penyebab MAH adalah luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejala MAH merupakan nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Cara menyembuhkan MAH tergantung pada penyebabnya, salah satunya dengan memberi antibiotik dan antasida. Yang kedua adalah kolera. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteri Vibrio cholerae. Gejala kolera ini muncul secara tiba-tiba, seperti mual, muntah, kram perut, dan dehidrasi. Penyembuhan kolera yaitu dengan pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Untuk kasus yang parah, dibutuhkan penggantian cairan intravena atau infus. Dan yang ketiga adalah diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejala diare meliputi perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas, atau terkadang mual dan muntah. Diare akan segera sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Namun, hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum air putih agar tidak mengalami dehidrasi. Terima kasih teman-teman telah menyimak video pembelajaran ini. Semangat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.